Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum wa ila najatikum fil imtihan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saman kelas pira kira? Kelas 11 ya. Gak kangen masuk sekolah? Ya, kita ikuti, ini adalah ujian dari Allah. Semoga apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu menjadi anak yang solihin, solihat, nanti berguna dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes ya, iki kita daring ikuti pembelajaran Pak Imam. Kita masuk bab pertama kira, hukum jinayat dan hikmahnya. Karena panjang nanti saya bagi menjadi dua pertemuan. Iki cek pertemuan pertama ya. Oh ya anak-anak, mohon maaf Pak Imam dimasukkan YouTube channel Pak Imam. Pak Imam ndak kontrol, mari buat pembelajaran ini saya lihat tak kirim WA gak kena. Nah ini di channel Pak Imam, kamu subscribe ya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Pak Imam hanya betul-betul mohon maaf tidak bisa kirim via WA tapi via YouTube ya, enggak apa-apa ya. Nah, jinayat sakniki ayo kita bahas satu persatu. Jinayat itu menurut bahasa adalah bermakna penganiayaan terhadap badan, jiwa atau harta. Itu lek cara Indonesia ya hukum pidana. Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya. Hukum bagi pelaku diyat, hukum kisos, hukum diyat, hukum hudud, hukum takzir, hukum kafarat. Jadi ya, kalau sampean belajar teman-teman ini, kalau kamu kuliah nanti di syariah, itu jinayat itu larangan syarak boleh mengenai jiwa, harta atau benda. Langko hukumane itu hanya ada 5 ini. Dihukum khisos, diyat, hudud atau had, takzir, hukuman kafarat. Apa masing-masing? Ya, mari kita jelaskan satu persatu ya. Nah, ini dibahas satu persatu. Kisos, tadi kan ada 5 ya. Kisos, apa sih kisos? Kisos secara bahasa itu memotong atau membalas. Lek wong Jawa ngerti hukum karma, mati ya dibalas mati. Orang yang berhak menuntut dan memaafkan kisos menurut Imam Malik adalah ahli waris asobah bin nafsih. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang berhak itu adalah seluruh ahli waris laki-laki atau perempuan. Gini Kang, jadi kisos itu kan taruh kata ada orang terbunuh, maka nanti kita bahas pembunuhan itu akan dibagi bermacam-macam. Salah satunya nanti kita sebut dengan pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja itu hukumannya hanya satu, kisos. Lah, kisos ini boleh tidak terjadi karena dimaafkan oleh keluarga. Taruh kata Pak Fulan ini meninggal, lah kok anaknya memaafkan, maka Pak Fulan ndak kudu dikisos. Apa bebas? Ndak. Nah, mateni uang itu ndak bisa bebas. Jadi hukum agama kita itu sangat mengedepankan kemanusiaan. Masih wis dimaafkan oleh keluarganya, dia tidak dikisos, tetapi dia membayar diat dan kafarat. Nanti apa itu diat, apa itu kafarat. Lah sekarang orang yang bisa memaafkan atau tetap menuntut kisos itu ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Malik
itu adalah ahli waris asobah bin nafsi saja. Tetapi untuk yang lain tidak bisa. Tetapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, pokok ahli warisnya baik laki-laki atau perempuan. Iki wis hafal ngene Pak Faraid iki. Saiki syarat-syarat wajib kisos. Karena tidak semua boleh dikisos. Tapi sekali lagi loh nak, lek gak dikisos bukan berarti bebas, ada nanti ya, hukumannya ada. Orang itu wajib kisos apabila satu, memang sudah balik dan berakal. Arek cilik ya mbuh nyapa kok iso ngoten jongkrokne kancane padha cilike, kancane mati, itu ndak boleh dikisos. Ada hukuman lain. Atau orang ndak berakal, wong gendeng. Nah, sampean tanpa gelut mbak wong gendeng. Lah wong gendeng mateni sampean. Wong gendeng itu ndak dikisos. Dia nanti ada hukuman yang lain. Yang B, yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. Jadi yang membunuh bukan dari bapak yang dibunuh. Lek anak mateni bapak, atau ada kaul yang mengatakan sebaliknya, itu ndak boleh dikisos. Ada hukuman yang berbeda. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh. Ini sebagian ulama mengatakan sekarang nggak ada. Dulu ada budak nak. Budak itu bukan Islam. Budak itu hukum sebelum Islam. Justru Islam datang memberangus perbudakan. Kiwis Pak Imam sering terangkan. Kalau ada seorang sayyid membunuh budak, itu dihukum berat-berat, tapi nggak sampai kisos. Yang D adalah yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Maksudnya ini, jadi yang dibunuh itu adalah tidak harus orang Islam, walaupun tidak orang Islam, tapi terpelihara. Karena negaranya itu ada perjanjian dengan umat, dengan negara Islam. Tapi kalau yang dibunuh itu orang negara yang bukan Islam, tidak ada perjanjian, maka ya tetap dia dihukum, tapi tidak sampai kisos. Ngono ya. Hukum kisos dapat terhapus. Satu, hilangnya tempat untuk dikisos. Maksudnya ngene nak, tempat kok iso hilang. Tadi kan dijelaskan, kisos itu salah satu syaratnya adalah orang yang dibunuh itu terjaga darahnya, baik sama-sama negara Islam atau negara non-muslim tapi punya perjanjian. Nah sekarang arep dikisos, tiba perjanjian itu sudah batal, putus hubungan bilateral antar negara, maka ya nggak bisa dia dikisos. Nah saiki ya kayak polisi telo nak anak Interpol atau apa itu kan bisa kemana-mana. Itu kalau ada perjanjian nggak bisa kan nggak ada. Maka hukum itu nggak bisa berlaku loh. Cerdas Islam ketbiyen itu. Yang B adalah pemaafan. Dimaafkan oleh ahli waris. Sekali lagi bukan berarti bebas loh nak ya. Tetap ada takzir, tetap ada hukuman tapi bukan kisos. Yang C adalah perdamaian. Jadi ada damai, ya itu bisa kisosnya akan terhapus, terganti dengan hukuman yang lain. Diwariskan hak kisos. Jadi taruh kata nggih Pak Fulan ini meninggal. Nah, dua anak jenenge Pak Bakar. Ini ndak mau memaafkan. Pak Bakar sedo, anaknya Pak Bakar dadi putune mayit ini memaafkan, diwariskan. Itu hak kisosnya akan hilang, ngono ya. Saiki syarat-syarat. Memang ya kisos itu kan hukuman paling mengerikan. Lek saiki hukuman mati itu loh. Syaratnya banyak memang syaratnya, tidak semudah yang kita bayangkan. Ini syarat-syaratnya dititeni dihafalno. Syarat-syarat pembunuh, orang yang membunuh. Satu, pelaku orang mukallaf. Tadi dikatakan berarti kalau dia anak kecil atau tidak berakal maka tidak dikisos. Tapi sekali lagi ya dihukum loh ya, bukan bebas loh ya. Yang kedua, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Nanti ada nak
Orang itu tidak sengaja. Contoh, sama nyopir, kamu naik sepeda motor, itu kan nggak mungkin kamu sengaja membunuh. Ya karena kelalaian kamu membunuh, lah itu nanti tidak kisos itu. Dihukum tapi bukan kisos. Yang C adalah pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan. Jadi bukan dia dipaksa orang untuk membunuh. Apakah nggak dihukum tapi tidak dikisos. Yang kedua, syarat-syarat korban yang dibunuh. Yang dibunuh pun juga ada syarat. Satu, korban harus orang yang maksum. Maksum itu terpelihara. Taruh kata. Memang ini orangnya tidak maksum. Contoh, orangnya memang penjahat dan lain sebagainya. Setelah itu ada duel dan dia terbunuh, maka ini nanti ya dihukum tapi tidak sampai kisos. Korban bukan bagian dari pelaku. Nah ini yang tadi terangkan Pak Imam, koyok sing mateni itu bukan bapak atau anak, ya tetap dihukum tapi bukan dikisos. Jumhur ulama Hanafiyah mensyaratkan hendaknya korban seimbang dengan pelaku, itu Hanafiyah. Maksudnya ngeten, kalau tidak seimbang, tidak kufu, maka ndak. Yo dihukum tapi nggak sampai di kisos. Ya. Sekarang macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan itu, satu, betul-betul sengaja, wajib dikisos. Lek ning Indonesia istilahnya pembunuhan terencana. Memang memakai alat yang mematikan dan memang dia sengaja membunuh. Itu namanya betul-betul sengaja. Qatlul amdi, biasanya begitu istilahnya. Yang kedua, sibhul amdi, seperti sengaja. Jadi contoh, kamu rame tak sawat karo Pak Imam mbek kapur, kamu mati. Nah ikulah aneh. Karena lumrahe kapur nggak sampai mematikan. Itu namanya sibhul amdi. Tapi Pak Imam memang niat nyawat, tapi dengan alat yang tidak umum untuk mematikan. Yang ketiga adalah ada hubungan sebab akibat antara pembunuh pelaku dengan korban kematian, utawa biasa lebih mudah disebut dengan qatlul khata', pembunuhan salah. Jadi contoh, ono bakar nembak manuk, lah kok kena manuke Usman, mati. Lah itu kan gak sengaja. Saman sepedaan motor, niate budal sekolah ning tengah dalan, arek-arek layangan gak ndelok, brok mbok tabrak mati. Itu namanya pembunuhan tidak sengaja. Kamu dihukum tapi tidak sampai dikisos ya. Kafarat itu. Kafarat itu tambahan, Nak. Jadi orang itu selain dia dihukum, dia harus juga kafarat menebus. Kafarat membunuh orang itu satu, memerdekakan hamba yang Islam. Jadi mari mateh niku koyo ngijoli wong. Lah wong itu apa? Hamba yang Islam. Sekarang sudah enggak ada. Memberi makan 60 orang miskin. Karena memberi makan berarti ngapunten, ini kayaknya memberi kehidupan. Walaupun semua Allah, tapi ini menandakan memberi kehidupan. Kok gak iso kabeh berpuasa selama 2 bulan berturut-turut ya. Diat saiki, Nak. Jadi wong itu kalau tidak kena kisos, maka dia bayar diat. Diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Jadi karena sudah membunuh, maka orang ini lek gak dikisos, maka dia membayar diat. Jadi rata-rata membayar diat di dalam pembunuhan itu 100 onta. Ya memang larang. Jadi orang itu akan berpikir luar biasa. Jadi dendanya atau diatnya orang membunuh itu rata-rata 100 onta. Lah kalau onta itu 50 juta ya sekitar 5 miliar. Makanya ya mikir tenan ngono ya. Lah diat itu diberikan apabila bagaimana? Satu, bila wali atau ahli waris terbunuh memaafkan. Wes gak usah dipateni. Ini cukup bayar diat. Wes.
Yang B, pembunuh yang tidak sengaja. Tadi Pak Imam contohkan sampean sepedaan motor nabrak uang mati, itu pembunuhan tidak sengaja. Itu sampean memang gak dikisos, tapi sampean bayar diat sebanyak 100 onta. Pembunuh yang tidak ada unsur membunuh, tadi Pak Imam mengatakan sibhul amdi. Nah, sampean tak sawat kapur mati. Nah, itu namanya kan pembunuh yang tidak ada unsur membunuh. Ya memang sama niat tak sawat, tapi nggak mungkin tak sawat kapur. Lah kok mati beneran? Lah itu maka Pak Imam tidak dikisos tapi membayar diat. Oke? Ya, sekarang diat itu secara jumlah sama 100 onta. Tetapi untuk pembunuhan loh nak ya, untuk pembunuhan dulu. Pembunuhan diat itu sama-sama 100 onta. Cuman komposisi ontanya berbeda. Ada namanya denda berat, diat yang berat mughalladah, sama denda yang ringan mukhaffafah. Cek di buku ada itu. Sama-sama 100 onta, cuman komposisi ontanya berbeda. Lah sekarang yang kedua tidak hanya diat membunuh, diat anggota badan. Sampean tukaran tangane koncomu mbok ceklek. Lah itu kamu juga kena kisos. Tanganmu harus diceklek juga. Tapi kamu bisa tidak diceklek, tanganmu tidak dikisos, kamu membayar diat. Lah diat itu nanti diat anggota badan yang berpasangan itu persis kayak membunuh. Tangan loro mbok ceklek karo berpasangan padha mek membunuh. Tetapi kalau anggota badan cuma satu, kupingnya mbok ceklek, nah itu maka nanti kamu akan membayar diat sejumlah sekian onta. Tinggal lihat aja itu di buku LKSmu ya. Tugasmu nak ya, kerjakan itu ada 2 itu di LKSmu. Mengingat kembali dan uji kompetensi. Pak Imam gak roh halamane, Pak delok niku. Iku sing A karo B saja. Enggak banyak kok. Karena kamu mengerjakan ini sampai pertemuan selanjutnya. Jadi cek wakeh boleh kamu kerjakan. Dan semoga ini menjadi amal ibadahmu. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ayo nongol bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.